BKKBN ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai lembaga resmi, sebagai leading sektor untuk penurunan angka stunting. Sebelumnya ada 20 kementerian lembaga yang melakukan hal ini. Nah, setelah dipilihnya BKKBN, ke-20 lembaga itu seperti apa, Pak? Apakah masih ikut menangani atau sebenarnya sudah fokus pada BKKBN saja tugas ini diberikan? Ya, memang arahan dari Bapak Presiden supaya lebih ramping, ya, supaya lebih ramping, anggaran tidak tersebar ke banyak kementerian, sehingga lebih fokus, lebih tajam. Itu kalimat yang selalu diulang oleh Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden memberikan arahan yang diberikan anggaran, kemudian ikut bersama-sama menangani stunting, yang punya kaki tangan di bawah saja. Itu. Contoh misalkan Kementerian Sosial itu punya namanya PKH di grassroots. Kementerian Desa itu punya perangkat-perangkat desa, pendamping desa di grassroots. Kementerian Dalam Negeri tentu juga ini sama-sama desa. Kemudian Kementerian Kesehatan. Itu. Tetapi kementerian-kementerian yang tidak punya tenaga yang ada di desa-desa memang tidak harus langsung dilibatkan. Saya kira ke depan kita bisa melakukan kerjasama, tidak harus di dalam satu perpres masuk semua itu ya. Tetapi apabila dibutuhkan di daerah tertentu, misalkan membutuhkan kerjasama dengan kementerian tertentu, maka kemudian BKKBN bisa melakukan MOU dengan kementerian tertentu itu. Karena apa? Karena ternyata masing-masing daerah itu beda-beda gitu ya. Jadi problemnya beda-beda, tidak bisa one fit for all ya. Jadi tidak bisa. Jadi semua beda-beda, harus ada local genius, ada local wisdom, sehingga kebijakannya pun bisa beda-beda. Saya kira itu karena arahan Bapak Presiden memang harus begitu. Akhirnya ini kita pangkas kemudian menjadi lebih sedikit. Gitu. Baik, semoga lebih baik ya Pak dengan adanya penunjukan BKKBN secara resmi sebagai leading sektornya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak koordinasi antara BKKBN dengan kepala-kepala daerah, dan bagaimana tanggapan kepala daerah terhadap masalah stunting ini? Itu yang sangat penting ya. Jadi selama ini BKKBN kan selalu koordinasi dengan kepala daerah dalam program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Ya, ini kami tinggal melanjutkan saja. Hanya bedanya begini, kalau Bangga Kencana itu di dalamnya include ada kontrasepsi. Itu kan ada daerah-daerah yang punya persepsi di mana saya wilayahnya masih luas, penduduknya tidak begitu banyak. Saya pingin anaknya banyak gitu ya. Itu masih ada begitu, itu kan dinamika ya. Harus kita terangkan bahwa boleh Pak penduduknya bertambah, tetapi kualitas SDM-nya harus bagus, jarak anaknya harus baik gitu. Kalau negara-negara maju, kota-kotanya itu mengundang penduduk luar supaya datang, tapi dengan catatan yang datang itu orang-orang yang mampu bekerja dan mampu membuat kompleksitas, sehingga akhirnya kotanya menjadi maju. Sehingga memasarkan diri, ayo siapa yang mau datang, siapa yang mau datang. Bukan memasarkan diri, ayo siapa yang mau hamil, siapa yang mau, enggak begitu ya. Tapi mengundanglah orang-orang luar untuk datang, ada kompleksitas di daerah, kemudian daerahnya menjadi kaya. Begitu. Ini mestinya begitu yang dilakukan lah. Itu kepala daerah harus kita lakukan pendekatan seperti itu karena pendapatnya bisa beda-beda. Khusus stunting ini berbeda. Jadi stunting ini agak lucu juga. Ada kepala-kepala daerah yang malu kalau disebut daerahnya itu stuntingnya banyak. Sehingga kalau kita kasih rapot, oh ini stuntingnya banyak Pak, oh enggak, kami itu stuntingnya enggak banyak gitu. Jadi ini harus ada strategi khusus. Maka meskipun kami sudah merapat dengan kepala daerah untuk program Bangga Kencana, tapi kami harus menata ulang mindset saya juga, bagaimana strategi saya untuk bisa mendekati kepala-kepala daerah yang merasa malu kalau stuntingnya banyak gitu ya. Jadi mungkin kita akan komunikasi dengan kepala daerah, bekerja sama supaya stuntingnya cepat ya hilang gitu ya, zero stunting kalau perlu. Kemudian kita adakan semacam kompetisi ya, dan saya akan melakukan pendekatan melalui Pak Menteri Dalam Negeri agar angka stunting itu menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, saya kira ini yang harus saya lakukan. Ya. Ya, Pak Hasto bisa menyebutkan data daerah-daerah mana saja Pak yang saat ini angka stuntingnya itu cukup tinggi Pak? Ya, memang Nusa Tenggara Timur tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya. Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, kemudian Maluku, kemudian juga
Kalimantan Barat, kemudian juga Sumatera Utara dan Aceh. Ini Aceh ini memang masih stuntingnya masih tinggi. Yang rendah di kota-kota. Makanya kita harus betul-betul memperhatikan dari pinggiran ini penting. Tetapi di sisi lain juga harus memperhatikan daerah yang prosentase stuntingnya tidak tinggi, tetapi penduduknya padat dan banyak itu, sehingga jumlah stuntingnya jadi banyak itu. Sebagai contoh, prosentase stuntingnya Jawa Barat itu jauh lebih rendah dibanding Nusa Tenggara Timur, tetapi jumlah penduduk Jawa Barat kan 40 juta gitu ya, sehingga akhirnya juga jumlah stuntingnya lebih besar daripada di NTT. Jadi mungkin kalau saya ngumpulkan orang stunting di Bogor, Kabupaten Bogor itu mungkin bisa jadi lebih banyak daripada stunting di seluruh provinsi, wilayah provinsi NTT. Tapi prosentasenya lebih besar di NTT, begitu. Ya. Tadi Pak Hasto juga sempat menyampaikan bahwa akan melakukan kompetisi gitu untuk kepala-kepala daerah terkait program stunting ini. Sudah ada rencana Pak terkait program untuk kompetisinya seperti apa? Ya, jadi kami punya puncak di Hari Keluarga Nasional ya Mbak ya. Jadi di Hari Keluarga Nasional itu kita akan menilai. Nanti di bulan Juni itu kita akan mulai penilaian Hari Keluarga Nasional untuk seperti apa masalah stunting di kabupaten itu. Jadi nanti kami akan menyusun variabel-variabel, faktor-faktor yang untuk penilaian kinerja kabupaten yang terkait dengan stunting ini. Di bulan Juni akan kita lakukan kompetisi dan biasanya kepala daerah kita berikan penghargaan di Hari Keluarga Nasional itu. Dan penghargaan itu sekaligus menjadi bagian kontribusi mempengaruhi skor penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah itu. Jadi dengan cara begitu saya yakin mudah-mudahan kepala-kepala daerah kemudian bersemangat dan untuk mendukung program stunting ini tanpa harus malu. Jadi kalau jadi kepala daerah stuntingnya tinggi ya kesempatan baik untuk menurunkan, kemudian setelah itu bisa kadang-kadang kepala daerah kan juga ingin dicitrakan di masyarakat bahwa saya sukses, saya berhasil gitu. Dan itu saya maklumkan, saya pengalaman juga kampanye itu butuh pencitraan gitu. Jadi saya maklum itu. Kalau tadi Pak Hasto mengatakan ada diberikan penghargaan, apakah ada diberikan sanksi bagi mereka kepala-kepala daerah yang kurang memfokuskan untuk penanganan program stunting? Ya, kalau seandainya kurang memfokuskannya itu karena semacam kurang serius. Contohnya begini, kurang serius itu tidak mengalokasikan anggaran, tidak membentuk tim, tidak melakukan rembuk stunting, tidak melakukan follow up terhadap stunting, itu skornya tentu rendah. Ya, kalau seperti itu kan kemudian kita itu contoh ada daerah yang penyerapan anggarannya itu rendah, jadi stunting itu. Jadi untuk stunting dan dana DAK namanya, dana alokasi khusus, ada yang penyerapannya itu rendah. Jadi sampai akhir bulan Desember setahun tuh nggak sampai 30% tuh ada. Ini kan keterlaluan itu. Nah kalau seperti ini punishment-nya jelas. Karena anggaran berikutnya kan bisa tidak turun ini kan. Karena dikasih anggaran 100% ternyata cuma diserap 30%. Kalau begitu mending saya salurkan tempat lain untuk menurunkan di tempat lain kan. Nah ini sanksinya biasanya seperti itu. Bahwa kalau memang nggak respon ya sayang uangnya nganggur kan, ya lebih baik disalurkan di tempat lain yang respon, kemudian untuk rakyatnya akhirnya menerima. Ini kan sayang, uang didatangkan, dialokasikan, tapi tidak disampaikan pada rakyat. Kan ada yang begitu, Ya. Baik, semoga kepala-kepala daerah mendengarkan ya Pak, supaya bisa lebih fokus untuk penanganan stunting ini. Nah terakhir nih Pak Hasto, ada yang ingin disampaikan mungkin pesan kepada masyarakat terkait stunting ini sendiri? Ya, baik Mbak Kesni ya. Jadi terima kasih sekali kepada seluruh pemirsa di mana aja berada. Saya berharap keluarga punya perhatian yang serius sekali terhadap masalah proses hamil dan proses lahirnya bayi di lingkungan keluarga. Ingat, generasi kita adalah masa depan keluarga kita. Oleh karena itu, persiapkan pernikahan yang sehat, kemudian persiapkan kehamilan yang sehat, dan kawallah kelahiran bayi yang sehat. Perhatikan semua nutrisinya dengan gizi yang seimbang. Saya kira itu pesan saya, dan yang paling akhir selalu saya ulang-ulang,
pesan saya jangan terlalu. Kalau hamil jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun. Kalau hamil jangan terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Dan kalau hamil jangan terlalu sering, kurang dari 3 tahun sudah hamil. Dan kalau hamil jangan terlalu banyak, lebih dari 2 kali itu kan jauh sudah banyak. Itu. Saya kira itu aja Mbak Gesni dan semua pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. Terima kasih atas informasinya, Bapak. Semoga mencerahkan untuk keluarga yang akan membentuk keluarga atau yang sudah, supaya penanganan stunting ini bisa segera dilakukan dan akan turun untuk rencana di 2024 untuk 14%. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam program Meet the VVIP bersama Kepala BKKBN yaitu Bapak Hasto Wardoyo. Dan kami tak lupa untuk mengingatkan Anda untuk selalu mencanangkan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Saya Gesni Sitanggang beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.